Shadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan menguncikan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Karya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Bella dan Mbak Sandy yang telah memimpin acara Talang Mutakhir. Semoga apa yang dibacakan dan yang didengar oleh kita menjadi pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu Birrul Walidain yang akan dipimpin oleh Bapak Iksan. Untuk waktu dan tempat Bapak Iksan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas karunia-Nya, rahmat-Nya, kita pada kesempatan yang baik ini bisa bermuajahah, bertemu kembali dalam suasana dan nuansa yang sangat istimewa, yaitu di Hari Raya Idul Fitri pada tahun yang spesial, yaitu 1444. Alhamdulillah, suasananya cukup segar, tempatnya cukup nyaman, dan kita dalam kesempatan ini mari bersama-sama mengenang kebaikan kedua orang tua kita, bapak ibu kita, eyang kita, mobil khusus Eyang Haji Nur Ali beserta ibu yang sekarang sudah menjadi sekian banyak. Sebelum kita mulai doa, saya ingin menyampaikan beberapa cerita sibah yang sangat singkat. Satu saat ada seorang yang mau berangkat ke masjid, sahabat Utsman. Dia sangat ingin segera ke masjid karena rakaat pertama sudah dilantunkan. Namun di depannya ada seorang Yahudi tua yang berjalan kaki membawa teken lunak-lunuk oleh melaku sulit banget. Utsman tidak berani melancangi karena menjaga etika kesopanan. Sebagai seorang Islam sangat santun terhadap orang tua. Nah, pada saat itu Rasul ngimami sudah hampir rukuk. Tatkala rukuk, Jibril menekan tengkuknya Rasulullah sampai agak lama. Dikisahkan dalam itu sampai matahari berhenti sejenak. Yang kalau matahari kita tahu tidak pernah berhenti sejak ribuan tahun yang lalu, tapi pernah berhenti saat ketika Utsman sedang takdim menghormati orang tua yang sedang berjalan, yang orang itu tidak hendak sholat jamaah, tapi hanya sekedar berolahraga. Itulah kehebatan sampai Allah menyuruh Jibril sampai Rasulullah menahan rukuknya, semuanya demi taklim atas Utsman yang menghormati kedua orang tuanya. Itulah nilai ibadah yang sangat besar, menghormati kedua orang tua. Untuk itulah maka sebagai cucu buyut yang baik, kita harus senantiasa mengenang kebaikan kedua orang tua kita. Untuk itulah maka mari kita laksanakan bersama, mendoakan mereka dan mendoakan kita semua
bersatu dalam iman dan takwa sebagaimana hajat besar yang kita Haji Nur Ali. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Ayat kursi, kemudian kulhu falak binas, Fatihah kulhu 3 kali, falak binas, ayat kursi. Mari bersama-sama hajat ini kita laksanakan bersama. Walihadaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأرواح Kiai Haji Nur Ali wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wamtilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa qihi fitnatal qabri wa adabah wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi rahmatika astaghiitsu bi rahmatika astaghiitsu bi rahmatika astaghiitsu aslih lana sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfat ain. Aslihna sya'ni kullahu wa aslih lana fi dzurriyyatina ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa la takilna ila nafsi tarfat ain. Wa anzilna rahmatan was sakinah wal istiqamah wa li ahlil majlis warzuqhum rizqan wasi'an thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna Allahumma ya hayyu ya qayyum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar syawalan keluarga Bani Nur Ali. Dengan segala kerendahan hati dan penuh ketulusan, saya memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh yang hadir dalam pertemuan ini, atas segala kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan, baik melalui perkataan maupun sikap, serta tingkah laku saya. Demikian pula apabila seluruh yang hadir dalam pertemuan ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, baik melalui perkataan maupun sikap, serta tingkah laku. Dengan hati yang tulus saya memaafkan lahir dan batin. Teriring doa semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Mengampuni segala dosa kita. Serta mengabulkan doa kita. Dalam takwa kepada Allah. Amin amin ya robbal alamin.
Demikian ikrar syawalan keluarga Bani Al-Fahri yang saya bacakan. Semoga mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya ora gelem. Oh, jelek izinnya gerak warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga besar Bani Nur Ali yang berbahagia, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada 1 Syawal tahun 1444 Hijriah ini, alhamdulillah kita dipertemukan bersama pada tempat yang cukup representatif. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih sekali ini penyelenggara acara. Tahun ini penyelenggara acaranya keluarga Pak Asfandi, karena kita urut dari atas ke bawah, berarti tahun depan penyelenggara acara sawalannya keluarga Pak Suradi Bu Siti Utari. Ya. Jadi nggak usah nunggu undangan, itu sudah urutannya jatuh di keluarga Pak Suradi Bu Siti Utari. Kenapa kita bersyukur? Karena sekarang itu mencari tempat untuk pertemuan yang dihadiri banyak orang, ini kan lebih 100 orang, itu sangat sulit. Karena rumah-rumah yang kita miliki sekarang ini berbeda dengan rumah yang dimiliki dulu mbah-mbah kita. Orang-orang dulu-dulu itu rumahnya cukup luas. Pertimbangan membuat rumah cukup luas itu karena memang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Sehingga walaupun anaknya sedikit, rumahnya luas. Karena memang keluarga kita dari dulu itu senang bersilaturahmi dengan tetangga kiri kanan, sehingga sampai fasilitas pertemuan pun dibuatkan. Kalau orang sekarang, pertama tanahnya juga memang sudah sempit, yang kedua setiap bangunan itu difungsikan secara maksimal. Kalau orang dulu keluarganya sedikit, gawe omah ini mesti gawe pendopo. Gawe pendopo itu ruangan yang luas, sing nganggoni sapa. Ternyata karena memang itu diperuntukkan untuk bisa bertemu dengan tetangga kiri kanan. Nah, sehingga alhamdulillah ini hari ini juga dapat tempat yang cukup luas. Sementara ini barangkali bisa menjadi catatan kita yang di sekitar sini, nih gedungnya bisa dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan. Kalau ada pertemuan kelompok, pertemuan pengajian dan sebagainya. Cukup murah, sewanya 200.000. Ya, alhamdulillah. Bapak, Ibu, keluarga besar Bani Nur Ali yang dirahmati Allah, birrul walidain. Setiap pertemuan kita mesti kita adakan acara birrul walidain. Birrul walidain adalah acara untuk menghormati kepada orang tua kita. Tadi oleh Pak Iksan sudah diceritakan, ada orang tua yang sedang berjalan di depan kita yang masih muda, itu tidak mau melangkahi atau tidak mau melewati jalannya orang yang tua tadi.
tidak mau nyalip walaupun jalannya pelan-pelan, dan tujuan orang tua di depan kita itu pun kita tidak tahu. Padahal kita buru-buru ke masjid untuk segera beribadah berjamaah. Ternyata Allah sangat sayang dengan orang yang mau ke masjid, dan karena ada orang tua sampai diperintahkan malaikat Jibril untuk menghentikan sementara peredaran matahari, berhenti sejenak sambil menunggu supaya si orang yang berangkat ke masjid itu tidak ketinggalan jamaahnya. Luar biasa. Artinya menghormati orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Allah dan diberi penghargaan yang luar biasa. Sampai matahari disuruh berhenti sejenak, supaya waktunya disuruh berhenti sejenak, supaya orang yang mau melaksanakan kebaikan ini tidak ketinggalan. Ini sesuatu luar biasa. Hikmahnya adalah lawang karo wong tua bukan orang tuanya sendiri saja, itu oleh Allah dihargai pahala yang luar biasa. Apalagi nek wong tua kuwi mau wong tuane dhewe. Jadi kira-kira kita yang ada di sini ini tidak ada yang tidak punya orang tua. Kabeh iki duwe bapak dan duwe ibu. Kita yang hadir di sini. Nah, itulah maka menghormati dan menghargai kepada orang tua itu menjadi hal utama bagi anak-anak kepada orang tuanya. Sampai Rasulullah mengatakan ridhonya Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya orang tua. Demikian juga murkanya Allah sangat tergantung dengan murkanya orang tua. Ini sangat berbahaya nih kalau kita senang dimurkai oleh Allah, artinya jalan kita tidak akan betul, jalan kita tidak akan lurus. Sehingga semua orang itu sangat mencintai keridhaan Allah, sangat mencari keridhaan Allah. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Suasananya sudah sangat berbeda dengan anak-anaknya Pak Haji Nur Ali. Sekarang itu sudah sering disebut sebagai generasi Z, generasi milenial. Tata cara adab lingkungan sudah sangat berbeda dengan generasi-generasi yang dulu. Kita saksikan tadi, ini Mas Dani MC kita. Ini gayanya sudah MC panggung. Wah, sudah kayak lagi konser gitu kan. Gayanya sudah kayak MC panggung. Kenapa? Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu gaya MC itu gaya MC pengajian. Jadi sikapnya, kemudian bahasanya, kemudian penghormatannya kepada yang hadir itu kalau dulu sangat-sangat diperhatikan. Kalau sekarang pokoknya yang penting realitas di lapangan kayak apa? Nek realitas lapangan ini bengok-bengok, ya MC-nya ya bengok-bengok. Jadi nggak bisa kok neng lapangan bengok-bengok MC-nya gaya MC pengajian, nah, nggak nyambung. Nah, dengan demikian anak-anak di belakang kita itu juga agak jauh dengan pengetahuan agama. Karena apa? Maunya realistis apa yang dia lihat di depan matanya. Kalau anak-anak yang dulu itu lebih sering dididik untuk ngaji, lebih sering dikenalkan untuk adanya Allah dan sebagainya. Anak-anak sekarang disuruh salaman dengan sesama keluarga. Saja moh itu Nadifa, cucu saya tadi. Kalau dibawa ke rumah saudara-saudaranya nek kon salaman ra gelem.
Kok nggak mau kenapa? Itu kan bukan saudara saya. Yang dianggap saudara itu hanya yang sering ketemu. Realitas kenyataan yang sering dia lihat, oh itu saudara nenek sing ora tahu ketemu, nah itu kan bukan saudara saya. Nggak mau dia. Nah, demikian pula kalau anak-anak kita tidak kita kenalkan dengan acara yang seperti ini, kita nggak tahu bahwa kita yang hadir di ini semua itu berasal dari dua orang ini. Mbah Kakung sama Mbak Putri ini dulu hanya mereka berdua. Mereka hanya berdua, punya anak 11. Masing-masing yang 11 itu menikah. Masing-masing punya anak. Anaknya menikah punya cucu. Yang akhirnya sampai 100 orang lebih ini kan tadinya hanya berdua. Semakin panjang anak-anaknya ini semakin kita tidak mengenal. Makanya acara ini senantiasa kita hidup-hidupkan supaya di antara kita itu saling kenal mengenal bahwa kita itu adalah saudara yang serahim. Dulu hanya rahim ibu satu yang mengeluarkan kita ke dunia ini, yang sekarang bisa menjadi sangat banyak. Menjalin tali silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan memurahkan rezeki. Ini kata Rasulullah. Sehingga orang yang berniat pergi silaturahmi itu akan dijaga nyawanya, dipanjangkan umurnya karena memang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi kita anak-anak cucu-cucu Mbah Nur Ali ini harus bisa sering ketemu, bisa saling mengenal. Jadi silaturahmi ini menjadi sangat penting karena ini akan mempererat persaudaraan kita, akan memberi kita kesempatan rezeki yang luas dan memperpanjang umur kita. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka jalinlah tali silaturahmi. Itu dikatakan Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu, sudah lebih. Kalau kita analisa sekarang, kenapa orang silaturahmi memperpanjang umur? Ada ahli-ahli kedokteran mengatakan bahwa suasana saling ketemu dengan saudara yang sudah lama tidak pernah ketemu itu adalah suasana gembira. Suasana gembira. Jadi jangan ada pada pertemuan silaturahmi kayak begini kok besengut. Artinya hatinya tidak gembira, suasananya tidak gembira. Karena kalau suasana yang gembira itu akan memicu keluarnya hormon endokrin. Hormon yang membuat badan menjadi sehat. Sangat berbeda dengan orang yang tidak suka silaturahmi. Biasanya orang tidak suka silaturahmi itu karena ada suatu masalah, karena tidak suka, karena hatinya jengkel, karena mudah marah. Itu yang keluar adalah hormon adrenalin yang ini merusak tubuh. Merusak tubuh, timbul penyakit, timbul darah tinggi, timbul kolesterol tinggi dan sebagainya. Ini kalau timbul penyakit artinya memperpendek usia. Jadi walaupun dulu Rasulullah belum mengenal ilmu anatomi tubuh, tapi itulah karena beliau itu setiap hal yang diucapkan itu adalah dari Allah SWT. Ya, orang yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka jalinlah tali silaturahmi. Kenapa silaturahmi bisa memperluas rezeki?
Karena kita ketemu, kita ngobrol dengan banyak orang, kita saling tukar informasi, maka ada kemungkinan besar kemudian dapat peluang baru untuk mengembangkan bisnisnya, dapat informasi untuk cari pekerjaannya, dapat informasi untuk cari jodohnya, itu karena silaturahmi. Jadi yang namanya rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang cash, tapi segala sesuatu yang memberi kesenangan kepada kita, entah itu benda, entah itu rasa, nah itu juga merupakan rezeki dari Allah. Sangat berbeda kemudian orang yang memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'an. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Sehingga keluarga Bani Nur Ali ini sudah terpatri dalam hati. Kalau ada kesempatan silaturahmi kok nggak datang, itu dalam hatinya rasanya menjadi kurang tenang, kurang senang. Makanya kayak apapun kondisinya, kalau lebaran mesti diusahakan pulang. Dan perjalanan pulang itu bukan tanpa resiko. Jalanan sekarang menjadi sangat kencang, sehingga kemungkinan hal-hal terjadi karena lalu lintas itu sangat mungkin. Juga harus keluar biaya untuk transportasi. Jadi bukan perjuangan yang mudah dan murah, tetapi untuk tujuan silaturahmi itu kita juga harus dengan perjuangan harta dan benda. Oleh sebab itu, menjadi sangat senang dengan silaturahmi, karena Allah akan mengganti semua rezeki yang dikeluarkan untuk silaturahmi itu dengan rezeki yang berkah. Sehingga setiap tahun kan ini kita lihat nih, dari Lampung datang, dari Bandung datang, dari Surabaya, Mas Cahyono ini biasanya di Surabaya datang, dari luar mana lagi ini yang dari luar Jogja datang. Itu sudah terpatri dalam hati, rasane nek ora teko itu kemudian menjadikan sesuatu yang menjadi galau. Apalagi orang tuanya masih ada. Tadi dikisahkan orang tua yang bukan saudara saja Allah memberi pahala ganjaran luar biasa. Apalagi orang tuanya masih ada kesempatan silaturahmi lebaran, nah itu mesti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ternyata orang tua itu adalah kunci surga, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan itu ada di orang tuanya. Ridhonya Allah itu karena ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah itu juga karena murkanya orang tua. Makanya ini ke anak-anak kita mesti harus kita kasih tahu bahwa orang tua sekarang itu kadang-kadang nggak nyambung dengan pola pikir anaknya. Itu harus dimaklumi karena kondisinya berbeda. Sehingga banyak anak-anak nek dinasihati wong tua kuwi ngeyel. Karena apa? Karena merasa bapaknya ngertinya opo lah. Kira-kira begitu. Makanya sak kuno-kunone wong tua itu masih harus tetap diberi penghormatan yang setinggi-tingginya. Nah, ini kepada anak-anakku sekalian, mumpung orang tuanya masih ada, harus selalu hormat dan patuh karena restu orang tua. Karena kebahagiaan hati orang tua kepada anaknya itu menjadi kunci kesuksesan di dalam segala hal. Barangkali itu saja yang saya sampaikan sore hari ini.
mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi kita semua tentang pentingnya silaturahmi, tentang pentingnya menghargai orang tua, tentang pentingnya mencari kunci surga dari keberadaan orang tua kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bancok yang telah memberikan nasihat dan masukan kepada kita semua. Semoga apa yang dibicarakan oleh Bancok menjadi bekal dan amalan untuk keluarga besar Bani Nur Ali. Mengingat ujung acara yang telah selesai dibawakan oleh Bancok, maka selesai juga acara syawalan pada hari ini. Untuk itu apabila saya sebagai MC dan teman-teman penyelenggara banyak kurangnya saya mohon maaf. Untuk acara kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.